Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Judith Suci Elvira ingin menyelesaikan tugas UAS saya mengenai materi mata kuliah dari Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Yang mana di sini saya akan menjelaskan berbagai dari kelompok PPT yang sudah teman berikan, dan saya akan meringkas dan menganalisisnya. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan, dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jenis kebijakan fiskal yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, dan kedua kebijakan fiskal kontraktif. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama meningkatkan PDB negara dan PDB per kapita. Yang kedua ada meningkatkan serapan tenaga kerja. Yang ketiga menjaga stabilitas. Yang keempat harga mendorong laju investasi. Yang terakhir meningkatkan potensi sumber daya manusia. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada pajak, obligasi publik, dan pengeluaran belanja. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama ada fungsi otoritas, ada fungsi perencanaan, ada fungsi pengawasan, ada fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi. Adapun komponen dalam kebijakan fiskal, yang pertama ada kebijakan perpajakan, ada kebijakan pengeluaran dan kebijakan investasi, serta kebijakan disinvestasi, dan terakhir kebijakan pengelolaan hutang. Adapun bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu ada kebijakan fiskal fungsional dan kebijakan fiskal yang sengaja dan kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Konsep desentralisasi fiskal adalah penerapan otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pada 1 Januari 2001. Kemudian diperbaiki oleh pemerintah melalui revisi undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberlakukan pada bulan Desember 2004. Adapun pengertian desentralisasi ini adalah desentralisasi fiskal, yaitu pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek pengeluaran maupun aspek penerimaannya. Selanjutnya ada tujuan desentralisasi. Yang pertama memenuhi aspirasi daerah, yang kedua menyangkut penguasaan atas sumber keuangan, yang ketiga mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, yang keempat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, yang terakhir mengurangi ketimpangan antar daerah. Adapun jenis-jenis desentralisasi. Yang pertama ada desentralisasi fiskal penuh, ada desentralisasi fiskal sebagian, dan desentralisasi fiskal administrasi, dan desentralisasi fiskal dekonsentrasi, desentralisasi fiskal pajak. Kebijakan moneter. Definisi kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter merujuk pada tindakan-tindakan yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara, biasanya bank sentral, untuk mengendalikan dan mengatur jumlah uang yang beredar di perekonomian dan suku bunganya. Selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi stabilitas sistem keuangannya. Habis itu ada jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter konvensional, yang kedua ada kebijakan moneter defisit, yang ketiga ada kebijakan moneter pasif, dan selanjutnya ada dampak kebijakan moneter. Dampak kebijakan moneter pada perekonomian, yang pertama ada stabilitas ekonomi, yang kedua ada inflasi dan deflasi. Pendapatan pemerintah pusat. Definisi pendapatan pemerintah pusat yaitu pendapatan pemerintah pusat adalah
Total uang yang diterima oleh pemerintah pusat suatu negara dari berbagai sumber dalam periode waktu tertentu. Biasanya dalam 1 tahun fiskal. Pendapatan pemerintah pusat sangat penting karena menjadi sumber utama dana untuk mendanai berbagai program dan kebijakan pemerintah, termasuk infrastrukturnya, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain. Sumber pendapatan yaitu yang pertama ada pajak, ada bea cukai, dan sumber lainnya. Pendapatan nasional yaitu pendapatan nasional adalah ukuran agregat yang mengukur total pendapatan yang dihasilkan oleh semua faktor produksi, tenaga kerja, modal, tanah, dan faktor-faktor produksi lainnya. Dalam suatu negara, selama periode waktu tertentu, komponen pendapatan nasional, pendapatan ada primer, ada pendapatan sekunder, dan tersier. Hubungan antara pendapatan pemerintah pusat dan nasional yaitu hubungan antara pendapatan pemerintah pusat dan nasional memiliki antara pendapatan pemerintah pusat dan pendapatan nasional sangat erat dan saling mempengaruhi dalam konteks ekonomi suatu negara ini. Karena pendapatan pemerintah pusat merupakan salah satu komponen utama dalam pengukurannya pendapatan nasional. Dan keduanya ini berperan dalam pengelolaan keuangan negara. Pendapatan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Distribusi pendapatan pemerintah daerah di Indonesia ini pendapatannya dari pendapatan tingkat provinsi, pendapatan tingkat kabupaten, dan pendapatan tingkat desa. Dan di sini pun ada pendapatan transfer, yang mana pendapatan transfer ini merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD-nya antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerahnya. Lalu ada jenis pendapatan transfer, yang mana jenis pendapatan transfer dana dipertimbangkan dana insentif daerah dan dana otonomi khusus. Selanjutnya dari kelompok yang terakhir ada RPJM dan RPJP. RPJM di sini merupakan rencana pembangunan yang berorientasi pada pencapaian tujuan jangka menengah dalam periode 5 tahun. Sedangkan RPJP, rencana jangka panjang yang menggambarkan visi dan strategi pembangunan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan rencana strategis dan kebijakan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Proses perencanaan RPJM dan RPJP-nya yang pertama ada pendekatan politik, ada proses teknokratik, partisipatif, dan terakhir ada proses top down atau bottom up. Tujuan RPJM dan RPJP di sini yang pertama ada menyelaraskan pembangunan, yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga ada mengoptimalkan sumber dayanya. Habis itu ada tantangan dalam RPJM dan RPJP. Tantangan dalam penerapan RPJM dan RPJP ini, yang pertama adanya keterbatasan sumber daya, yang kedua kendala koordinasi, dan yang terakhir ada keterbatasan pemahaman dan kesadarannya. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Dari PPT sebelumnya mungkin dari yang saya sudah sampaikan mungkin ada kekurangan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.